Salam sejahtera bagi kita sekalian dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kita di saat ini boleh berjumpa kembali dalam persekutuan yang beribadah lewat ibadah suara Fajar Sion Senin 4 Juli 2022. Mari kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 454, ayatnya yang pertama. Indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Mari kita berdoa. Kami memuji memuliakan Engkau ya Tuhan atas segala kasih sayang-Mu yang sampai saat ini tetap dianugerahkan dalam kehidupan kami. Berkat kuat, kemampuan, bahkan kesehatan tetap dinyatakan dalam kami menjalani akan kehidupan kami. Bersyukurlah kami dan kami membawanya dalam ucapan terima kasih. Dan karena itu setiap kehidupan yang akan kami jalani, maka kami percaya ada dalam rancangan-Mu Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera. Dan setiap kali kami membawa hidup kami dalam persekutuan yang beribadah, maka kami diberkati. Termasuk di pagi hari ini kami yang beribadah dari rumah masing-masing lewat tuntunan doa gereja maupun secara live streaming, maka kami rindu mendengarkan Engkau ya Tuhan dalam kebenaran firman yang akan diberitakan, sehingga apa yang akan kami lakukan, kerjakan di sepanjang hari ini bahkan sampai kapanpun tetap berpadanan pada kehendak Tuhan dalam Alkitab. Lihatlah kami, tiliklah kami atas segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat, sehingga kami dilayakan untuk datang ke hadirat-Mu yang suci kudus, bahkan dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Maka ibadah suara Fajar Sion hari ini Senin 4 Juli 2022 dan dalam kebenaran firman Tuhan yang akan diberitakan, jadilah di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membaca Alkitab, bagian firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal 1, 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan tertulis seperti ini.
ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya yang suci dan kudus ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema perenungan sesuai renungan harian keluarga sinode dalam bacaan 1 Timotius pasal 1 ayat 4 adalah jauhilah ajaran sesat. Nah, saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, bagian bacaan firman Tuhan pada ayat 4 dalam 1 Timotius pasal 1 ini mau menunjukkan adanya suatu kewaspadaan yang harus dimiliki oleh orang-orang yang percaya, yang secara khusus yang ada di jemaat Efesus ketika mereka dihadapkan dengan situasi yang kurang baik. Ada beberapa anggota jemaat yang mulai mengajarkan hal-hal yang tidak baik atau ajaran yang sesat, mulai sibuk dengan dongeng dan silsilah yang hanya menghasilkan persoalan atau dapat diterjemahkan pertengkaran. Nah, hal-hal ini tentu harus diketahui oleh Timotius sebagai pelayan Tuhan yang melayani jemaat di Efesus. Dan ini diingat-ingatkan oleh Rasul Paulus, sehingga ketika dia mampu mengingatkan bahkan menghentikan mereka, maka kehidupan yang tertib dalam keselamatan yang diberikan Tuhan Allah, maka itulah yang akan jemaat peroleh dalam iman yang sungguh kepada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kehidupan ini. Apa yang dialami oleh orang-orang yang percaya di Efesus, maka itu jugalah yang menjadi pergumulan mereka, sehingga ada dekadensi atau penurunan iman yang dihadapi dengan ajaran-ajaran yang tidak baik atau ajaran yang sesat. Nah, di sini pertumbuhan iman mengalami masalah, merusak dan menyelewengkan ajaran yang sehat, yang baik, yang sebelumnya sudah disampaikan. Paulus secara tegas mengecam apa yang dilakukan, dan karena itu Rasul Paulus bertanggung jawab lewat Timotius untuk mengingatkan, bahkan menghentikan mereka. Nah, dari bagian firman Tuhan ini kita bisa belajar bahwa bentuk ajaran sehat itu jelas dapat kita terima dalam kebenaran firman Tuhan yang diberitakan, dan ajaran-ajaran yang sesat tentu itulah yang dinyatakan oleh beberapa oknum dalam gereja kita, yang kemudian mereka tidak lagi murni. Ada banyak hal yang dapat dicontohkan dalam aliran-aliran gereja seperti Saksi Yehova, Children of God, Mormon. Tetapi juga bukan hanya dalam hal doktrin yang kita hadapi, tapi ada juga kepercayaan-kepercayaan masa lampau
yang mulai tumbuh dalam kehidupan jemaat. Ada juga yang menyangkut suatu kebiasaan masa modern seperti konsumerisme atau orang yang boros, suka pada lomba atau keuntungan. Ada diistilahkan egoisme, mamonisme, orang yang mementingkan diri sendiri dan semua diukur dengan uang. Maka hal-hal seperti ini tentu bukan terjadi di luar gereja, tetapi terjadi di dalam gereja, di dalam kehidupan berjemaat, ada di sekitar kita, yang kalau kita tidak waspada maka kita akan terbawa arus. Injil Matius pasal 7 ayat 15 dituliskan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Tingkat kewaspadaan kita tentu harus lebih nyata. Tetap setialah dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan kita. Bahkan mari kita menjauhkan segala hal-hal yang dapat membuat kita menyimpang dari ajaran-ajaran yang kemudian akan menjerumuskan kita lebih membawa diri kita, pemahaman kita pada kehendak Tuhan dan setia dalam mengikuti peribadatan-peribadatan yang ada, agar supaya kita mampu membedakan manakah yang menjadi ajaran yang sehat, yang akan menumbuhkan iman percaya kita, yang akan memunculkan rasa kasih yang tulus terhadap sesama, bukan sebaliknya. Maka itulah yang bukan kehendak Allah. Itulah hal-hal yang tidak baik, yang akan mempengaruhi kita pada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka biarlah dengan firman Tuhan ini kita akan semakin terlatih, bahkan teruji dalam pertumbuhan iman yang baik, untuk lebih dalam kehidupan yang mengenal Kristus Tuhan Juru Selamat kita, hari ini, hari esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.